Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih di bab 149 pada Kitabul Adzan, bab doa sebelum salam. Di kajian kita pekan yang lalu sudah mengetengahkan hadis yang sampai kepada Ibunda Aisyah, mengabarkan bahwa Rasulullah SAW ketika tahiyat sebelum salam meminta perlindungan kepada Allah SWT dari siksa kubur, dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian. Rasulullah juga mengajarkan memohon perlindungan kepada Allah dari banyak dosa dan banyak hutang. Kemudian Rasulullah menyampaikan seseorang yang banyak hutang, kata Rasulullah, iza gharima haddasa fakadzaba. Orang yang berhutang haddasa fakadzaba, kalau berbicara itu dusta. Wa wa'ada fa akhlafa. Orang yang berhutang kalau berjanji akan mengingkari. Dan itu bisa Bapak Ibu buktikan di era kehidupan kita sekarang ini. Ada orang-orang yang punya tabiat seperti itu. Ki yang utang, orang ki yang nyaur. Nanti kalau mau hutang sampai datang pagi, sore, kalau sudah hutang diutangi, kemudian amlang, ya, menghilang. Maka Rasulullah mengajarkan doa ini agar umatnya tidak menjadi orang yang berhutang. Walaupun sekarang ini hutang itu malah ditawar-tawarkan. Ya benar ya. Ditawar-tawarkan dan diberikan kemudahan-kemudahan. Sehingga orang kalau mau hutang itu tidak takut, ya. Kalau dulu orang mau hutang itu memang kepepet, tidak ada lagi yang dapat diuangkan, ya hutang. Kalau sekarang malah berhutang untuk kekayaan, begitu, ya, Pak. Kita akan lanjutkan pada hadis ke-834, masih doa yang sama. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, qala, dia berkata, Haddatsana Al-Laisu, telah menceritakan kepada kami Al-Lais, an Yazid bin Abi Habibin, dari Yazid bin Abi Habib, an Abil Khairi, dari Abul Khair, an Abdullah bin Amrin, dari Abdullah bin Amru bin Al-As, ya. An Abi Bakrin As-Siddiqi, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Annahu bahwasanya dia Abu Bakar qala telah berkata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni ajarkanlah aku doaan sebuah doa. Ad'u aku akan berdoa bihi dengan doa itu fi sholati di dalam sholatku. Ini permohonannya Abu Bakar kepada Rasul. Kemudian apa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Abu Bakar? Qala Rasulullah bersabda, kul katakanlah atau kul ucapkanlah, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiro wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku dolamtu nafsi, aku telah berlaku dolim terhadap diriku, dulman kasiron dengan kedoliman yang banyak, wala yaghfiru dunuba dan tidak akan ada yang mengampuni dosa illa kecuali anta engkau. Faghfirli maka ampunilah aku, maghfiratan dengan ampunan min indika dari sisimu, warhamni dan rahmatilah aku, innaka sesungguhnya engkau anta engkau al-ghafuru maha pengampun, ar-rahimu maha penyayang. Bapak Ibu sudah familiar dengan doa ini? Belum? Nanti dihafalin, dibaca ketika tahiyat setelah meminta perlindungan kepada Allah dari 5 perkara plus 2. 5 perkara itu kan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini 5 perkara. Kemudian tambah 2, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Kemudian ini minta ampunan. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman kasiro wa la yaghfiru dunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Langsung hafal? Belum. Nanti dilihat di rekamannya ya. Insya Allah rekamannya terbit ya Mas. Rekamannya ini terbit ya. Rekamannya kan terbit kan. Iya nanti ketika di rekamannya sudah tayang silakan di sambil dicatat kemudian dihafalin ya. Sehingga ketika tahiyat setelah innaka hamidum majid ada beberapa doa yang Bapak Ibu mintakan kepada Allah, dan ini kita butuhkan semua. Dilindungi dari jahanam butuh, dilindungi dari siksa kubur butuh, dilindungi dari fitnah kehidupan butuh, dilindungi dari fitnah kematian butuh, dilindungi dari fitnah ad-dajjal juga butuh, dilindungi agar tidak banyak dosa butuh, dilindungi agar tidak banyak hutang juga butuh. Termasuk ini yang meminta kepada Rasulullah, Bapak dan Ibu, seseorang yang mulia, sahabat yang kedudukannya paling utama di sisi Rasul, tapi Rasul mengajarkan doa meminta ampunan. Maka bagaimana dengan kita yang jauh tingkatannya, jauh levelnya? Maka tentu kita pun membutuhkan doa ini untuk kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam doa yang Rasulullah ajarkan kepada sahabat Abu Bakar ini, diawali dengan sebuah pernyataan. Apa pernyataannya? Inni dolamtu nafsi dulman kasiro. Sesungguhnya aku berlaku dolim dengan diriku dengan kedoliman yang sangat banyak.
ketika kita mempelajari konteks dolim, maka bisa dimaknai dua. Yang pertama, dolim dalam arti asyirku billah. Ini na'udzubillah, jangan sampai dikerjakan. Yang sudah pernah dikaji dalam kajian tafsir Al-Quran, pernah kami bacakan Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Ketika Allah SWT menyampaikan jaminan orang-orang yang beriman, itu akan Allah berikan rasa aman, akan Allah berikan petunjuk dengan syarat imannya tidak dicampuri dengan kedoliman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang telah beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kedoliman. Ketika ayat ini turun, para sahabat kemudian matur kepada Rasul dan mereka bertanya, ya Rasul, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dolim? Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran surah Luqman ayat 13, menceritakan pembelajaran Luqmanul Hakim kepada putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Jadi kedoliman yang dimaksud oleh Al-An'am 82 adalah asyirku billah. Maka termasuk di antara 7 dosa besar istanibus sab'al mubiqat dengan berbagai macam redaksi, asyirku billah itu menduduki urutan pertama. Dan Allah SWT mengingatkan kita semua di An-Nisa 48, An-Nisa 116 Bapak Ibu, bahwa dosa ini tidak akan Allah ampuni jika saya meninggal dunia pelakunya tidak mau bertobat. Padahal asyirku billah ini sangat samar. Gambarannya seperti semut hitam nempel pada kain hitam, berada pada gelapnya malam. Iya. Bapak Ibu kalau berwudu batal itu kerasa. Buang angin, oh iya batal. Sholat batal kerasa. Kening batal. Iya miki ngentut balik kanan. Ramadan lagi saum, makan minum ya sengaja ya batal kerasa. Tapi orang melakukan kesyirikan kadang tidak terasa. Rasulullah SAW pernah selesai ngimami sholat subuh, kemudian balik kanan. Apa yang beliau sampaikan? Pagi hari ini ada yang mukmin dan ada yang kafir. Itu baru selesai sholat subuh dibilangi begitu. Sahih Al-Bukhari. Orang yang mengatakan hujan turun karena karunia dan rahmat dari Allah, dia mukmin. Orang yang mengatakan hujan turun karena bintang tertentu, maka dia kafir. Kan kadang-kadang tidak sadar. Hujan ya memang lagi musim hujan itu kan. Jadi yang mendatangkan hujan musim akhirnya kan, bukan Allah SWT. Kenapa tidak mengatakan ya Allah lagi menurunkan karunia dan rahmatnya? Maka Rasulullah ngajari doa. Begitu hujan turun, disuruh mengucapkan kalimat Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Karena kalau besar menjadi azab ya. Nanti kita akan sampai pada hadis di kitab sholat Jumat ya. Itu contoh tidak sadar jatuh ke dalam kesyirikan. Atau seseorang yang sakit kemudian sudah sembuh, ditanya temannya, "Kan ini wis mangkat ngaji maning?" "Iya, wis sehat." "Minum obat A." Padahal ketika berdoa ngomongnya apa? Asfi antas safi. Engkaulah pemberi kesembuhan. Bisa ngomongnya obat A. Allahnya dikemanakan. Bahkan Ibnu Katsir pernah menjelaskan di tafsir surah Al-Baqarah ayat 21 sebuah ilustrasi. Ketika ada seseorang
yang kecurian, tetangganya tidak kecurian, kemudian paginya ngomong kepada yang kecurian, aku tidak kecurian gara-gara angsaku berbunyi, itu sudah jatuh dalam kesyirikan. Kan angsanya, karena ada orang kan gemburan begitu, hanya kan pencurinya tidak jadi dia angsa yang menyebabkan dia tidak kecurian. Kenapa tidak bilang Allah yang melindungi kami sehingga kami tidak kecurian? Caranya ya terserah Allah. Ini hati-hati Bapak Ibu ya, karena syirik itu benar-benar sangat halus, lembut, soft. Termasuk yang Rasulullah ingatkan, yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah asyirkul asghuri, syirik kecil, riya, ingin diperhatikan ketika melakukan amaliyah-amaliyah. Maka hati-hati sekali, karena itu urusannya dengan urusan hati. Ini dolim dalam arti kesyirikan. Yang kedua, dolim dalam arti menganiaya, Bapak Ibu. Bisa menganiaya diri, bisa menganiaya orang lain. Ketika mengambil hak orang lain berarti menganiaya orang lain, mendolimi orang lain. Ketika mengambil hak diri berarti menganiaya diri sendiri. Di Al-Quran surah An-Nahl 111, Allah SWT menyampaikan, Allah akan datangkan pada tiap-tiap orang yang orang itu kemudian mendebat amaliyahnya. Yauma ta'ti kullu nafsin tujadiluha. Ketika Allah datangkan amaliyah kepada manusia di mahsyar nanti, orang-orang ini tidak mengakui bahwa itu bukan amalnya, yang nanti Allah akan datangkan. Maka kedoliman yang mungkin kita perbuat itu berasal dari 4 aspek yang ada pada diri kita. Yang pertama, kedoliman dari lisan kita. Kadang nawe itu ini guyonan gitu ya, tapi yang diguyoni lagi orang bumbung. Biasanya diguyoni gemuyu, gimana diguyoni tambah mengkeret, aduh lagi jengkel kan ya, duh getun. Maka ada ungkapan, esi mending kelangan duit daripada kelangan kata-kata, Pak. Kelangan duit sebab teman, kelangan kata-kata nyabut maninya angel. Aduh, itu kan tidak diniatkan untuk menyakiti, tapi kemudian tersakit. Maka segera minta maaf. Sehingga orang mukmin oleh Rasulullah SAW itu diberikan kriteria, sudah kita kaji dalam Kitabul Iman. Ada 3 tanda di hadis itu tentang orang mukmin. Fal yukrim darahu, wal fal yukrim dhaifahu, fal yakul khairan aw liyasmut. Kata Rasulullah kan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jaruhu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Tanda kesempurnaan iman seseorang itu memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, dan berkata yang baik. Maka ucapan yang kita keluarkan itu gunakan filosofi orang sujud. Orang sujud itu kan meletakkan, kemarin sudah dipraktekkan ya, mau lutut dulu boleh, tangan kemudian baru kening. Tapi yang terakhir kan berdoa. Artinya sebelum berucap itu pikir terlebih dahulu. Jangan sampai ucapan kemudian mendolimi orang lain. Ucapan yang isinya mendolimi orang lain bisa ucapan yang berisi wailul likulli humazatil lumazzah. Bisa isinya umpatan atau celaan. Umpatan yang mendolimi, ucapan yang mendolimi orang lain bisa fitnah. Fitnah dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Al-Quran. Kalau bahasa Al-Quran fitnah itu artinya ujian. Kalau bahasa Indonesia itu kan fitnah itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan
Fakta itu namanya fitnah. Hasutan, sekarang namanya provokasi. Orangnya namanya provokator. Kemudian namimah, adu orang, ngadu orang sana sini, ngadu domba. Yang diadu orang, istilahnya adu domba. Gibah, bully. Di Quran itu ada ayat la yaskhar qaumum min qaumin, jangan mengecek. Sekarang bully itu bagian dari kedoliman yang keluar dari lisan. Maka dalam konteks pelajaran bahasa Jawa waktu sekolah dulu ada istilah cangkriman. Gelas tugel ora kena gelas, narane gelas. Keris ora kena gongiris. Cangkem anggar ora dicangcang ora gelem. Siapa yang nyangcang? Akal dan hati pemiliknya. Sugih makanan enak, itu udah mau berhenti itu. Wah, ayo aja. Yang amun-amunan siapa? Perutnya. Ya Allah, wareg nemen ke. Ini dicangkem derem. Nah, ini dijaga. Karena lisan kita itu akan melakukan kedoliman kalau tidak dijaga. Yang kedua, yang kita jaga adalah anggota badan. Anggota badan berarti meliputi seluruh organ-organ tubuh yang digerakkan oleh hati dan pikiran. Itu pun bisa melakukan kedoliman. Tangan bisa melakukan kedoliman, ngambil yang bukan haknya, melukai orang lain. Kaki juga bisa melakukan kedoliman, mengantar tubuh ke tempat untuk bermaksiat, menendang orang. Orang nendang wong apa? Nendang bal. Terus orang kenangnya wong ya berarti. Ini hati-hati ya. Termasuk menjaga kemaluan. Di Al-Quran surah Al-Mu'minun, ketika Allah memberikan predikat orang-orang mukmin itu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim yuhafidun illa ala azwajihim, kecuali kepada istrinya. Sekarang ini sangat berbahaya. Karena di Al-A'raf ayat 17 Allah bercerita bagaimana iblis itu sudah bilang kepada Allah akan mengganggu kita dari 4 penjuru. Depan, belakang, kanan, kiri. Depan dilupakan tentang akhirat. Orang dilupakan dengan akhirat. Tadi ngaji tafsir Al-Quran surah Al-An'am ya. Kata Allah, dan sungguh kalian akan datang kepada kami furoda, walaqad ji'tumuna furoda, dan sungguh kalian akan didatangkan kepada kami, kata Allah, furoda, satu-satu. Kama khalaqnakum awwala marratin, sebagaimana dulu kami menciptakan kamu juga satu-satu keluarnya. Wa taraktum ma khawalnakum, dan kalian akan tinggalkan apa yang pernah kami karuniakan kepada kalian. Bapak Ibu, pernah nonggoni orang mau meninggal? Orang yang meninggal kita kelilingi, apa kita punya keinginan nyongpan melu gitu? Enggak kan? Enggak keinginan gitu.
Malah kita mendoakan kemudahan gitu, untuk dia. Bayangkan kalau kita yang berada di posisi itu. Kelihatan rame nanti, di mana ramenya? Di grup media sosial. Ucapan duka cita mengalir, semua orang copy paste. Musing maca siapa kue? Doain. Kira-kira berapa hari ramenya diskusi itu? 1 hari 2 hari selesai, Pak. Orang sudah move on. Yang mati pamlit teman mana. Urusannya dewek-dewek. Yang hidup life must go on. Begitu dibawa ke masjid, yang nganter banyak. Sedihnya yang nyolati tidak banyak. Kenapa? Kenapa yang nyolati tidak banyak? Ada banyak kemungkinan, Bapak. Yang taksiyah belum pada berwudu, tempat wudunya sedikit. Atau yang taksiyah belum tahu cara nyolati jenazah. Wah, kayak ternguli kan yang ceceng kan gitu. Kan ini amaliyah yang jarang dikerjakan, Bapak. Dulu kami belajar sholat jenazah itu sanawiyah kelas 2. Ada, kan di sanawiyah ada pelajaran fikih. Pada bab jenazah kita diajari oleh guru kami Pak Ahmad Sujai. Nah, begitu selesai ada teman yang tanya, Pak, ini udah hafal, kita prakteknya kapan? Ya nanti kalau ada yang meninggal. Kalau udah ada yang meninggal ya belum praktek. Nah, di tahun itu juga kakak tertua kami meninggal, jadi saya langsung ikut mempraktekkan. Oh iya, bermanfaat. Saya ingat di Sahih Al-Bukhari kan, ketika Rasulullah SAW itu pagi hari kelangan orang yang biasa nyapu di halaman masjid itu, yang meninggalnya malam hari itu dimakamkan oleh para sahabat kan. Rasulullah bertanya, fulan kemana? Meninggal tadi malam ya Rasul. Aku udah diberitahu. Kami khawatir merepotkan panjenengan. Tunjukkan di mana makamnya. Rasulullah datang ke sana, kemudian sholat gaib. Dan beliau menyampaikan, orang yang meninggal itu seperti orang dalam kegelapan di barzah. Doanya orang yang masih hidup itu menerangi dia. Artinya semakin banyak yang menyolatkan, itu semakin terang di alam barzah. Ungkapan duka cita bermanfaat bagi keluarganya, tapi tidak bermanfaat bagi yang meninggal. Tidak bermanfaat. Mau ucapan di media, mau ucapan langsung, mau ucapan dalam bentuk apapun, tidak memberi manfaat apapun bagi yang meninggal. Apalagi Allah menyampaikan, wa taraktum ma khawwalnakum, kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan pada kalian. Apa? Keluarga. Ini Bapak Ibu. Kalau saatnya Allah mewafatkan saya, keluarga saya nganter. Tapi pasti saya ditinggal. Tidak mungkin tonggone esuk sore awan begini kuburan orang mungkin. Masih balik. Malah cari kacarnya, wis balik ke gen 3. Bukan nangis tinggi kan, gen balik. Hartanya ikut, motornya dibawa, nganter sih, ditinggal, enggak bawa pulang. Paling ditinggal apa? Tikar, masukkan ke liang turu bisisan gitu kan. Kalau zaman dulu enggak, tikar bawa, klasa iman gue balik. Taruh di musola zaman dulu. Ya, menjadi kalau ada orang meninggal itu rebutan tikar yang baru, mampunya enak. Mereka kabur baru sih. Tadi ngomongnya, membuang mati kayak. Wedi, ora laka wedi nih. Santri zaman men laka wedi nih. Sama dengan santri zaman sekarang ya. Itu yang Allah sampaikan.
Jadi ketika kemudian kita tidak mempersiapkan diri, kita menghadap Allah furoda satu-satu, tidak membawa amal, kita membawa apa? Orang dilupakan dengan akhirat. Kenapa Bapak Ibu? Nabi Nuh berdakwah, Nabi Ibrahim berdakwah, Nabi Muhammad berdakwah. Pesan-pesan dakwah beliau-beliau itu ditolak oleh manusia pada perkara satu, kehidupan setelah kematian. Dialognya mereka yang menentang Nabi itu mengatakan begini pada para Nabi dan Rasul. Aiza mitna wa kunna toroban aidoman ainna lamab'usun. Apakah kami nanti kalau udah mati, sudah menjadi tulang belulang, apakah kami akan hidupkan kembali? Kata mereka begitu. Ini menyebabkan orang kemudian tidak menyiapkan amal. Maka orang sekarang kan juga begitu. Pak, nyenengan wis sepuh, ora pan taat karo Allah, ora pan sholat, agar mati pimen. Jawabannya apa Bapak? Mati ya dikubur, jadi lemah. Oke. Kan pada dengan jawaban umatnya Nabi Nuh. Maka kata Rasulullah SAW kan, lau ta'lamu nama a'lamu, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dohaktum qalilan, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Sayangnya kan tidak tahu. Nah ini jaga, karena ketika kita sudah datang kepada Allah furoda satu-satu, tidak akan ada yang datang untuk menolong kita selain yang kita kerjakan kebaikan-kebaikan di dunia. Maka Bapak Ibu, dalam rangka menghadapi peristiwa ini, kalau kita bicara kematian kan menarik. Kenapa menarik? Saya yang menyampaikan belum pengalaman, Bapak Ibu juga belum pernah pada mati kan? Dasarnya hanya Quran saja. Dan kalau dasarnya Quran, dasarnya hadis, persoalannya kan satu, ngantil lapora kan, begitu aja. Kalau yang ngantil ya, iya ya. Si orang ngantil ya, nanti kayak ucapan umatnya Nabi Nuh tadi, ya jadi lemah. Gitu. Tapi yang ngantil akan semakin baik, semakin baik. Karena kenyataannya begitu, tidak ada jaminan panjenengan yang sepuh-sepuh meninggalnya duluan. Tidak ada jaminan Pak. Boleh jadi kami duluan, jenengan belakangan. Jadi yang masih muda-muda jangan nyong suwe. Siapa bilang? Yang usianya di bawah kami itu banyak yang mendahului. Yang di atas kami masih sehat bugar banyak. Karena kapan mati itu ya seperti buah kelapa itu. Kembang tiba, bluluk tiba, cengkir tiba, dawegan tiba. Kadang-kadang sebis tua lata orang tiba-tiba ya tua lata ke nganti garing ning wit kok celak krungu banyune ku ana tua lata Pak. Nganti disengget nganggo anda nganggo kantar drog-drog orang tiba-tiba. Memang belum takdirnya. Ya manusia kan begitu. Bapak itu wis tua bergas bahaya, wis laka kancane kan itu. Sampai takoni Mbah, SMA tahun pira lulus Mbah? Tahun sawidak, kancane laka gak didewekan. Ya karena Allah belum mengambil Bapak. Bukan karena sakti mandraguna, bukan. Memang jatahnya belum sampai. Nah, sebelum nanti Allah meminta tanggung jawab terhadap lisan kita, kita yakin akan adanya akhirat, jaga lisan, hifdzul lisan. Termasuk jaga lisan, berarti jaga mulut, agar tidak makan makanan yang haram. Karena yang tahu halal dan haram kan bukan mulut, Pak. Apa? Hati, akal, pikiran dengan bimbingan Al-Quran dan hadis. Iya, jenengan disuguhi sesuatu yang jenengan tidak tahu. Wis digoreng misalnya dipangan, enak ya. Setelah saja baru diberitahu, oke ternyata
Pimen kira-kira. Komentarnya pimen kira-kira. Jebule kan begitu ya. Karena Pak lidah itu ya tidak tahu halal haram itu. Lidah itu tahunya ya rasa. Rasanya apa? Ya tergantung nempelnya. Lidah depan, lidah tengah, apa lidah belakang kan beda-beda. Iya, kecuali yang lidahnya udah mati rasa tapi angel maning urusannya. Ini jaga mulut dari ucapan, kan itu bagian dari kedoliman. Jaga mulut dari makanan yang akan masuk. Karena kata Rasulullah, tubuh yang diisi dengan makanan yang haram pasti disentuh oleh api neraka. Jadi jangan bertanya, "Islah apa jarengko?" Jangan. Engkone keprimen kayak gitu. Senengnya enggak urusan terima nanti. Nantinya bagaimana? Kalau dunia bisa tolong menolong. Kalau sudah di barzah siapa yang menolong? Ya. Jangankan di barzah, proses sakaratul maut aja tidak bisa ditolong kok. Itu ditungguin medis komplit, alat medis canggih, tempel-tempelan ini waktu ini mati. Bisa dikatoli? Tidak bisa. Saatnya Israel datang tidak bisa ditangguh. Itu contoh. Banyak orang pun tidak bisa memberikan pertolongan. Yang diharapkan hanya satu, talqin. Makanya kalau ada tanda-tanda sakit, ya, jangan tidur sendirian, Pak. Bukan ikan yang sakaratul maut langasing nalkin. Ya, di rumah ada saudara, teman, Pak nyenengan aja lunga-lunyung lagi beriang ki. Bisa nih bukan yang sakaratul maut, tunggu nih. Karena itu yang membantu kita. Sing dewekan keprimen, Pak. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditetapkan iman dan Islamnya. Bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan baik. Semua orang punya peluang selagi masih hidup untuk wafat dalam keadaan baik atau wafat dalam keadaan tidak baik. Prinsipnya, ingat mati itu menjadi rem yang paling pakem agar kita tidak bermaksiat. Pan goroi wong, elingan mati, warasita, wong itu undang mani, pamene Pak, balik mani, apa? Mungkin goroi, kan ini warasita, nyongut mati kayak gitu. Orang apa daripada ngoroi nanti mati. Orang pernah ngoroi barang pengen ngoroi mati keprimen. Betul. Jadi ingat mati itu rem, Pak. Saya yakin sekali orang yang bermaksiat itu tidak ingat mati. Orang mungkin lagi maksiat kok kelingan mati. Kelingan mati langsung madek. Apalagi kok ingat Allah itu tidak mungkin. Karena kata Rasulullah, demi Allah kamu tidak beriman ketika kamu mencuri. Demi Allah kamu tidak beriman ketika kamu berzina. Nah ini dijaga ya. Jadi lisan sudah, anggota badan juga sudah. Yang ketiga yang kita jaga agar tidak berbuat dolim terhadap diri sendiri atau orang lain adalah pikiran. Kok pikiran bisa berbuat dolim? Bisa. Karena pikir itu kan bisa bersiasat, bisa memanipulasi. Akal baik, tapi kalau sudah akal-akalan kan tidak baik, Pak. Itu orang berakal bagus, tapi kalau akalnya bulus, lah itu termasuk dalam pikiran ada dosa namanya su'udzon, berburuk sangka. Apalagi kok berburuk sangka kepada Allah, jangan sampai muncul. Kadang kan begitu kan, sudah istilahnya taat kepada Allah, tadinya tidak, terus oleh Allah diuji, ketika belum taat rezekinya lancar, dagangannya gangsat, lebih buka langsung tutup misalnya. Saking larisnya, Pak, bukan langsung tuku tapi langsung laris. Orang taat kepada Allah buka wit sungai di maghrib langga wong tuku,
terus protes kaning parang rajin ibadah malah kayak kiye kepimin dong itu suudun. Dia lupa ketika dia tidak melayani pembeli, dia bisa sholat duha, dia tadarus, dia bisa zikir, dia bisa ngobrol dengan istrinya, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan yang itu tidak akan pernah dikerjakan ketika dia sibuk melayani pembeli. Karena orang mukmin itu yakin dengan Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Semuanya by design oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pikiran ini harus senantiasa positif. Yang keempat yang kita jaga agar tidak melakukan kezaliman adalah hati, Bapak Ibu. Lisan, anggota, badan, pikiran itu komandonya satu. Hati. Maka kalau hatinya bersih, pikirannya ikut bersih. Ucapannya baik, perbuatannya baik. Kalau hatinya budak, bisa nih gemuyu nih kan. Si primen kudu nih ngomongnya. Apa Pak bahasa Indonesia nih? Keruh. Keruh ya. Hatinya keruh. Yang bikin hati keruh apa sih? Sombong, dengki, ria, sum'ah, apalagi bakhil, iri, wis mikir dengki. Itu semua mengotori hati. Orang yang dengki kan hawane jengkel baik Pak. Kayak wong liwat kayak. Hawane ke jengkel. Ketemu ya plerak keprimen plerak. Ya Allah. Sombong ya kayak gitu ya. Aja dirungok kena. Ilmunya cetek kan dirungok kena. Cetek kayak kali Pak. Ya Allah ya Rabbi. Masya Allah. Makanya Rasul sudah pernah wanti-wanti ya. Ada satu bagian dalam diri kalian yang jika dia baik, baik semuanya. Yang jika dia buruk, buruk semuanya. Iya, al-qalbu. Hati. Makanya yuk, kendalikan hati, bersihkan hati. Kata Hakim itu, jagalah hati, jangan kau nodai. Jangan kau sakiti, jangan kau nodai. Memang betul Pak. Jadi bahagia itu ya berawal dari hati yang baik. Orang yang hatinya baik hidupnya bahagia. Contohnya siapa? Rasulullah rumahnya kecil, istrinya 9, ngomongnya apa? Baiti jannati. Umatnya rumahnya besar, istrinya 1, saminggu tukurannya 6 dina. Keprimen. Iya, karena tidak berangkat dari hati yang bersih. Maka supaya kita tidak melakukan kedzaliman dari 4 anggota tubuh tadi, kuncinya adalah pada hati. Sehingga kita ketika mengatakan kepada Allah, inni dolamtu nafsi dzulman katsira, itu hati kita mulai ditata. Kemudian apa yang kita minta kepada Allah? Faghfirli, maka ampunilah aku. Bisa. Ya, sih nggak ada. Oh iya. Tidak apa-apa ya Pak. Faghfirli, maka ampunilah aku. Bapak Ibu, Rasulullah pernah bertanya begini pada para sahabat. Bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang memiliki rumah, di depannya ada sungai, kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah masih ada sisa kotorannya? Para sahabat bilang, tentu tidak ada ya Rasul. Itulah sholat 5 waktu. Duhur dengan asar menghapus dosa di antara keduanya.
asar dengan maghrib menghapus dosa di antara keduanya. Artinya kalau komplit 5 waktu, dosa-dosanya akan Allah hapus. Koma, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Nah, aku sih ngangel kan gue, Pak. Selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Makanya ada 70 dosa besar sih keprimen. Dosa kecil apa sih? Dosa kecil itu meludah di masjid. Kuetok berarti, Pak. Yang lainnya bahaya kan? Apa maning kok bar sholat tulis nyawal jabune tanggane, wis kota. Pelanggaran berat. Apa malah bar Jumatan balik gawa sandal sing apik gitu kan. Gara-gara mau khutbah ngerokna khutbah rada ora. Ada yang kelalen tau ora dosa. Yang bahaya itu Jumatan ora sandalan balik-balik gawa sandal kan. Kelalen ora dosa, Mas. Iya, kelalen ora dosa. Yang gawat itu begini, selesai Jumatan keluar ganing ora ketuman, berarti kan ora kelalen. Kalau ada yang ketinggalan itu berarti kelalen, karena ketuker. Biasanya tergesa-gesa, mirip WhatsApp para nyumbang, widih ganing tutup kan, jadi kembalikan. Tapi begitu keluar, pernah 3 kali. Bukan Jumat tapi maghrib di bulan Ramadan. Pertama selesai sholat laka sing tersisa. Oh, berarti Anda sing pengen. Saya tidak bilang inilah, Pak. Saya bilang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang ambil. Nah, berikutnya pakai sandal baru tapi lebih di bawah ini harganya. Selesai orang kebagian maning, ya moga-moga manfaat maning sampai 3 malam berturut-turut. Ya, malam yang keempat, alhamdulillah sudah tidak butuh berarti orangnya, karena tidak ngambil lagi kan ya Pak. Ya kita doain yang baik-baik saja, jangan sampai didoakan yang tidak baik gitu ya. Barangkali memang butuh, mau beli tidak ada. Padahal kalau ngomong DKM ya insya Allah dibelikan. Apalagi kasnya 25 juta itu kan ya. Sana jepit paling berapa? Mulai insya Allah dibelikan oleh bosnya kan gitu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kita minta kepada Allah ampunan. Jangan sampai selesai sholat melakukan pelanggaran. Ibaratnya orang sholat itu kan, kata sholat dia orang yang habis mandi ya. Habis mandi ya jangan guling-gulingan lagi lah gitu. Habis mandi guling-gulingan ya kelopot lagi. Yang kedua minta apa kepada Allah? Warhamni, sayangilah, rahmatilah aku. Di surah Al-A'raf 156 Allah menyampaikan warahmati wasiat kullasai, rahmatku lebih luas daripada segala sesuatu. Tapi Allah janji itu di Al-A'raf 156 itu yang diberikan rahmat di situ disebutkan hanya 3 kelompok. Yang pertama alladzina yattaqun, orang yang bertakwa. Ini kan berat, Pak. Takwa itu kan berat di atas iman ya, di atas mukmin. Kan sempurna sekali takwa itu. Sampai oleh Allah disebut akramakum. Jadi kalau pengen mendapat rahmat Allah itu ya bertakwa kata Allah. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan yang khusus itu. Orang yang bayar zakat. Ini juga berat. Kenapa? Karena untuk zakat harus punya harta dulu. Berarti yang tidak punya harta kan tidak berpeluang. Yang ketiga juga berat. Orang yang mengimani ayat-ayatku, ngandel Quran. Makanya Quran jumlahnya berapa? 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Ngandel itu begitu dibacakan, dengarkan, dilaksanakan. Jadi kadang-kadang orang kan menganggap asing penting tanggung ngarap-ngarap rahmat itu insya Allah iya, tapi Allah sudah menyebutkan ini loh yang akan diberikan rahmat.
syaratnya gitu. Maka di samping amaliyah amal itu kita kerjakan, kita minta kepada Allah. Maka doa ini tadi dihafalkan agar kita termasuk yang diberikan rahmat oleh Allah. Warhamni. Mana Pak? Warhamni benar ya. Berarti ini kan sama dengan yang kita baca ketika duduk di antara dua sujud ya. Rabbighfirli warhamni. Ditutup dengan sebuah pernyataan, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau, al-ghafuru. Engkaulah yang maha pengampun ya Allah. Karena apa? Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak akan ada yang berikan ampunan kecuali panjenengan. Sama dengan di Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak akan ada yang memberikan ampunan kecuali kepada Allah. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, doa ini sebagai sebuah permohonan proposal kita kepada Allah, langkah-langkahnya kita tempuh dan kita berharap menghadap Allah dengan ampunan dan dengan rahmatnya sehingga kita semua selamat fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.